Banyak sekali sertifikat properti. Dan lagi, ini villa di area Tangfan Natpam. Jumlah suap dari Tranvan ini lebih banyak dari yang kita bayangkan. Banyak sekali rumah. Tapi dia tinggal di tempat kumuh ini. Pasti ada yang tidak beres dengan semua surat tanah dan bangunan ini. Ini adalah gedung Empire, Gria Tawang seluas 400 meter persegi. Tiap unit pasti bernilai puluhan juta dolar. Kurasa kita bisa melaporkannya ke pihak berwajib. Semuanya. Kalau sekarang kita lapor ke pihak berwajib, pasti program kita akan dihentikan. Rating episode selanjutnya pasti akan terpengaruh. Banyak sekali surat tanah dan bangunan. Kalau bukan villa mewah, pasti Gria Tawang. Dan juga ada gedung komersial. Hanya segini kekayaan orang terkaya di dunia. Rumah-rumah ini terlalu berlebihan. Salah. Coba kalian lihat nama di surat-surat ini. Sepertinya bukan milik Tranvan. Lihat ini. Tanggal selesai, 2021, Giadin Group. Sertifikat itu juga milik Giadin Group. Banyak sekali propertinya, sepertinya dicuri oleh Tranvan. Sertifikat curian tidak bisa dibalik nama, tidak berguna. Aku tahu, uang Tranvan asalnya tidak jelas. Dia khawatir properti dan uangnya akan disita, jadi tidak berani mencantumkan namanya. Jadi maksudmu, ini adalah rencana cadangannya? Aku sudah menyelidiki Giadin Group. Tidak disangka Giadin Group mencakup begitu banyak bidang bisnis. Kukira itu hanya perusahaan fiktif yang didirikan oleh Tranvan untuk pencucian uang. Lihat ini. Nilai pasar 100 juta dolar. Bagaimana bisa? Nona Tien, coba kau lihat. Kuongtin Group milik suamimu juga merupakan anak perusahaan Giadin Group. Apa? Astaga. Halo, manajer. Sepertinya untuk menyelidiki asal-usul surat-surat ini, kita harus menyelidiki Giadin Group dulu. Tunggu dulu. Direktur stasiun kita baru saja meneleponku, mengatakan bahwa Giadin Group ini adalah stasiun kita, sponsor terbesar. Giadin Group ini, bidang bisnisnya luas sekali ya. Aku masih tidak mengerti, bagaimana perusahaan sebesar Giadin Group bisa membiarkan begitu banyak properti seperti ini berada di rumah seorang pemulung. Dengarkan MC saja. Hentikan penyelidikan. Sepertinya orang yang mendukung Tranvan ini lebih kuat dari yang kita bayangkan. Kuat apanya? Siapa tahu surat-surat ini palsu. Bagaimana mungkin Tranvan bisa terlibat dengan perusahaan sebesar itu? Meskipun direktur tidak mengizinkan kita untuk melanjutkan penyelidikan, tapi dia bilang, dia akan secara pribadi menelepon Dewan Direksi Giadin Group untuk menanyakan asal-usul properti ini. Ya, karena direktur sudah turun tangan, pasti akan segera ada jawabannya. Sekarang mari kita tinjau kembali situasi Tuan Tran sambil menunggu kabar dari direktur. Kami sedang memperbaiki jalan. Silakan ambil jalan memutar. Minggir. Hentikan dia. Aduh. Ayah. Menangis. Diam. Tranvan pasti sudah melihat siaran langsung kita. Tahu bahwa kita telah menemukan barang bukti kejahatannya. Jadi sekarang dia buru-buru kembali. Tunggu dia kembali. Begitu dia kembali, aku akan lapor polisi. Dia buru-buru kembali seperti itu. Apa karena di dalam rumah masih ada yang disembunyikan? Jadi dia ingin segera kembali untuk mencegah kita terus mencari. Ada kemungkinan itu. Halo, siapa ini? Ada apa ini? MC, ini. Kenapa direktur menelepon Tranvan? Aku juga tidak tahu. Aneh sekali. Bukankah direktur sedang menelepon pemegang saham Giadin Group? Mungkinkah Tranvan adalah pemegang saham Giadin Group? Bukankah aku sedang menelepon pemegang saham Giadin Group? Suara ini terdengar familiar. Halo. Kenapa dia? Katakan sesuatu. Kau adalah pemegang saham Giadin Group? Mereka benar-benar menyelidiki perusahaan yang menggunakan namaku. Tidak boleh. Mereka tidak boleh melanjutkan penyelidikan.
Masalah chip belum bisa terungkap. Lalu bagaimana? Beberapa hari yang lalu aku membeli dari perusahaan ini. 2.000 yuan saham. Ada masalah? Tertawa sampai mati. 2.000 yuan saham. Dianggap sebagai pemegang saham, mengeluarkan 2.000 yuan untuk membeli saham. Berani-beraninya memerintahkan orang-orang dari J dan D Group. Benar-benar pemain sandiwara. Aku peringatkan kalian, stasiun TV kalian telah melanggar privasi saya secara serius. Beraninya, aku berani memutus panggilan saya. Segera beritahu kepada penanggung jawab investasi J dan D Group untuk menghentikan kerjasama dengan stasiun TV. Selain itu, peringatkan orang-orang dari program Rich Dad Poor Dad di stasiun TV itu untuk tidak diizinkan melanjutkan penyelidikan. Gila, kenapa menelepon orang ini? Direktur, gawat. Dewan Direksi J dan D Group menelepon, mengatakan ingin membatalkan kerjasama dengan kita dan memperingatkan kita untuk tidak diizinkan menyelidiki J dan D Group lagi. Apa? Kerjasama antara J dan D Group dan stasiun TV sepertinya sudah bertahun-tahun. Bisa dibatalkan begitu saja? Dia pikir dia siapa? C. Mereka bahkan mengatakannya dan ingin memperingatkan kita. Kalian semua, barusan aku menerima telepon dari direktur stasiun. Direktur mengatakan, J dan D Group membatalkan kerjasama dengan kita. Selain itu, pihak sana juga memperingatkan kita untuk tidak diizinkan melanjutkan penyelidikan. Jadi mereka benar-benar membatalkan kerjasama. Orang bernama Tony ini benar-benar bisa memerintah petinggi J dan D Group. Mungkinkah direktur tidak salah sambung? Dan Tony benar-benar pemegang saham besar J dan D Group? Tidak mungkin. Perusahaan Qiansheng milik suamiku adalah anak perusahaan J dan D Group.